raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah, when the noise is the melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Bapak Ibu Saudara, bahwa kuasa Tuhan bakal memampukan kita mengikut Tuhan. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bentuk kami Tuhan jadi bejana-Mu. Sempurnakan kami selalu Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan
jadikanku rencanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, ingin
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ketika kami menaikkan pujian, aku mau seperti-Mu, Yesus. Sungguhkah itu keluar dari hati kami yang terdalam? Kami rindu menjadi serupa dengan Kristus. Dalam karakter kami, di dalam karya kami di tengah dunia ini. Seperti yang sudah diteladankan oleh putra-Mu Kristus. Bagaikan bejana, biarlah kami sungguh siap untuk dibentuk, untuk kemuliaan Tuhan. Sekalipun mungkin kadang itu menyakitkan kami. Kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan dalam pikiran kami. Tapi kami mau tunduk, kami mau taat, kami mau melakukan apa yang menjadi bagian kami. Sehingga sungguh rencana-Mu boleh terwujud dalam kehidupan setiap kami. Rencana damai sejahtera yang membawa kami masa depan yang penuh harapan di dalam Engkau ya Bapa. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman Tuhan sebentar ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam dari Jemaat GKI Anugerah untuk Jemaat Isa Al-Masih Maleer. Terima kasih untuk majelis di sini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu tentu kenal ya dengan sosok yang saya tampilkan di layar ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang di sini ngelihatnya kemana ya. Ini ada Bunda Teresa. Pada 2016 kalau saya tidak salah, Bunda Teresa oleh Gereja Katolik menjadi Santa Teresa dari Kalkuta. Ya, betul. Ketika mendapatkan fakta bahwa Bunda Teresa ini menjadi Santa Teresa, saya jadi berpikir, aduh, ada Santo Paulus, ada Santo Yusuf, orang-orang di dalam Alkitab. Ternyata seorang Bunda Teresa bisa menjadi seperti orang-orang yang kita baca di dalam Alkitab. Saya jadi berpikir, kalau Bunda Teresa makannya nasi, kita juga makan nasi gitu ya. Bunda Teresa pernah rasa lapar, kita juga sama rasa lapar. Lelah, capek, perlu tidur, sama kita. Saudara, saya jadi berpikir, kita juga bisa seperti apa yang digambarkan di dalam Alkitab. Pribadi-pribadi yang begitu luar biasa, yang kadang kita berpikir, mana mungkin. Tapi ternyata Tuhan sebetulnya menyediakan cara bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang sedemikian. Setelah Bunda Teresa wafat, ada sebuah buku namanya Come Be My Light. Datanglah jadilah terangku. Ternyata saudara, Bunda Teresa juga mengalami pergumulan di dalam pelayanannya. Selama hampir 50 tahun menjadi seorang biarawati, dia begitu tidak merasakan akan kehadiran Allah. Saudara, sama, kita juga bisa bergumul, tetapi bisa melewatinya. Siang hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan, yang mau menyatakan kepada kita, kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa menjadi semakin serupa Kristus, seperti yang kita nyanyikan. Walaupun tentu perlu sebuah proses. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak mungkin. Temanya adalah disiplin for growing. Bagaimana disiplin kita dalam kehidupan untuk kita bisa mengalami sebuah pertumbuhan. Dengan subtema esensi pemuritan adalah intensional. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27.
Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat yang ke-26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami baca. Tuhan tolong buat kami mengerti. Biarlah Roh Kudus menolong kami memahami kebenaran-Mu. Sehingga boleh menjadikan sebuah pemahaman, pengertian, bahkan sebuah prinsip yang akan melandasi kehidupan kami. Di mana kami mau hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran-Mu ya Bapa. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasan kelemahannya boleh menjadi alat pemberita kebenaran. Biarlah yang menyampaikan maupun mendengar kami masing-masing diberkati oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat yang tadi kita baca tentu tidak terlalu sulit untuk kita pahami. Bahwa ada sesuatu tindakan yang harus kita lakukan yang akan memberi dampak kepada kita. Diibaratkan adalah orang yang berlari, diibaratkan orang yang bertinju. Tetapi sebelum masuk kepada sebuah usaha yang akan kita pikirkan bersama-sama, mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita jawab. Mengapa harus bertumbuh? Mengapa kita harus melakukan segala daya upaya untuk kita bertumbuh? Secara sederhana jawabannya adalah orang yang sehat pasti bertumbuh. Betul, anak yang sehat bertumbuh. Pemuda yang sehat terus bertumbuh. Perusahaan yang sehat juga pasti bertumbuh. Kalau saya melihat di sini juga ada orang beberapa yang berusia lanjut gitu ya. Tapi bukan dalam arti kata pertumbuhan secara fisik. Karena sebagai orang yang sudah berusia lanjut seperti Rasul Paulus katakan, tubuh badani kita semakin hari akan semakin merosot. Tetapi tubuh rohani semakin diperbaharui sehari demi sehari. Jadi bukan jadi sebuah alasan, aduh saya udah usia segini mau ngapain lagi. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita untuk masih memiliki nafas di dalam hidung kita, artinya Tuhan masih ingin sebuah pertumbuhan dari diri kita. Menjadi semakin hari semakin baik. Saya di GK Anugerah juga melayani para lansia. Ada pelayanan khusus untuk orang berusia lanjut. Ada kecenderungan mereka yang berusia lanjut itu kadang punya adat gitu ya, sesuatu yang menyulitkan untuk keluarganya. Menjadi emosional, menjadi sensitif, menjadi pemarah gitu ya. Saudara, kalau kita mau, kita berusaha ketika usia kita bertambah, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Oke lah badan kita semakin merosot, tetapi hati kita diperbaharui sehari demi sehari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertumbuhan itu penting bagi Tuhan. Sungguh teramat penting. Saya mengutip satu perkataan, sebenarnya kata-kata ini didasari oleh seorang namanya Dallas Willard ya. Saya langsung terjemahkan aja ya. Here is a truth you must never forget. God is more interested in the person you are becoming than in your work, your ministry, or your job. Tuhan itu ini ada satu kebenaran yang kita tidak pernah boleh lupa. Tuhan itu lebih tertarik kepada pribadi yang akan kita menjadi daripada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani. Bahkan saudara, Tuhan lebih pentingkan daripada kesehatanmu. Bukankah kita seringkali melihat seorang yang diubahkan ketika mengalami sakit penyakit? Tuhan lebih pentingkan bukan penyakitnya. Kalau perlu kita dikasih penyakit supaya kita bertumbuh. Kita supaya becoming menjadi.
sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Saudara, ini adalah satu hal yang teramat penting. Kalau kita ingat Yusuf melewati sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah. Dia dijual sebagai budak, lalu udah jadi budak, difitnah, masuk penjara. Udah masuk penjara, dilupakan. Saudara bisa bayangkan perjalanan Yusuf itu dari seorang anak manja, saya bilang ya, sama Yakub diperlakukan beda sama adik kakaknya. Dikasih jubah yang indah, dikasih, dan memang pinter lah ya Yusuf juga. Saya merasa Yusuf itu agak sombong ketika dia menceritakan mimpinya. Adik-adik, kakak-kakaknya semua akan menyembah dia. Ayah ibunya akan menyembah dia. Lalu dia ceritakan. Tapi Tuhan pakai segala cara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Setiap orang yang mengasihi dia. Saudara, Tuhan pakai situasi yang begitu sulit sampai posisi sampai begitu bawahnya. Dari posisi seorang yang begitu dikasihi, terhormat, turun sampai ke bawah. Tapi apa yang terjadi? Yusuf menjadi pribadi yang luar biasa. Yang dipakai Tuhan dengan sangat gemilang. Menjadi Perdana Menteri di Mesir. Saudara, kita seringkali terjebak dengan apa yang kita lakukan. Pelayanan kita. Tetapi yang penting adalah being. Pribadi kita menjadi seperti apa. Baru kita doing, melakukan sesuatu. Saudara, ini satu hal yang teramat penting untuk kita pikirkan bersama. Mengapa teramat penting bagi Allah untuk kita bertumbuh? Seperti yang tadi ya kita nyanyikan, semakin serupa Kristus. Yaitu kayak katakan duplikasi. Kalau saya lanjutkan ayat Roma 8 ayat 28. Kenapa semua itu terjadi dalam kehidupan kita? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik yang buruk, baik yang menyenangkan, baik yang menyedihkan, yang membuat kita susah, menderita. Tuhan pakai semuanya itu untuk ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita semua orang yang sudah dipilih. Kita dipilih bukan supaya kita sekedar diselamatkan dan masuk surga. Tetapi ini semua orang yang dipilihnya juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Jadi kita itu ketika diselamatkan, Tuhan punya sebuah misi buat kita. Punya sebuah visi buat kita. Anakku, engkau menjadi mirip dengan kokokmu yang sulung, yaitu Yesus. Yang sulung. Saudara, ini begitu pentingnya. Kita mungkin berpikir terus bagaimana gitu ya, semakin serupa Kristus itu. Aduh, boro-boro serupa Kristus. Mungkin kebalikan gitu ya. Sama lah, kita juga bergumul. Saya juga masih bergumul terus. Tetapi saudara, saya mau katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti bertumbuh. Seolah-olah ingin katakan, udahlah saya begini apa adanya. Udah, saya nggak bisa apa-apa lagi. Tidak saudara, jangan pernah menyerah. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari besok lebih baik dari hari ini. Itu yang menjadi prinsip buat kita. Tanpa kita melihat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, sederhana sekali ketika kita bicara semakin serupa Kristus. Ini aja kuncinya. Apakah buah roh semakin nyata di dalam hidup kita? Apakah pasangan kita bisa merasakan kasih kita? Apakah pasangan kita bisa merasakan ada penguasaan diri dari diri kita? Saudara, jangan salah ya, di sini tulisnya buah roh, bukan buah-buah roh. Kalau disebut buah-buah roh, kita itu bisa milih. Aduh, yang mana ya? Sukacita saya senang. Kebaikan saya senang. Aduh, penguasaan diri maaf ya, saya kagak bisa. Saya orangnya emosional. Begitu ada sesuatu, langsung meledak.
saudara, tidak boleh. Kita nggak boleh milih. Karena firman Tuhan katakan buah roh tunggal. Artinya 9 karakter ini harus ada dalam diri kita. Saya coba pikirkan itu ya. Kenapa ya sampai harus 99? Pemikiran saya itu sampai kepada satu titik. Kalau punya hanya salah satu atau beberapa saja, itu mungkin bukan datang dari roh. Mungkin itu adalah memang natur kita. Saya memikirkan seorang anak yang diperlakukan oleh ayahnya dengan sangat kejam gitu ya. Tapi karena dia tidak sanggup untuk membalas, maka dia sabar. Diperlakukan juga sabar. Apakah kita bisa bilang itu kesabaran? Enggak. Karena kesabarannya tidak dibarengi dengan kasih. Sabar satu kali gue udah gede, gue hajar loh. Apakah itu kesabaran yang di sini maksudkan? Enggak. Karena kalau kita sabar, oke, papa saya bertindak seperti itu. Tapi saya mengasihinya, saya mau mengampuninya. Mungkin saya tidak punya Bapa yang benar di dunia, tapi saya punya Bapa yang begitu kasih di sorga. Beda kan? Jadi saudara, ketika semakin serupa Kristus, apakah ke-9-9-nya itu hadir dalam hidup kita? Walaupun mungkin tidak dalam skala yang sama, tapi kita harus mengusahakannya agar ke-9-9-nya itu hadir dalam hidup kita. Kenapa penting bagi Allah? Yang kedua adalah menyatakan kasih Kristus. Saya katakan kalau tadi duplikasi, sekarang demonstrasi. Demonstrasi dalam arti apa? Ayat ini mengatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, ayat ini begitu luar biasa. Kamu tiada beraib, tiada bernoda. Karena tidak ada aib, tidak ada noda, maka cahaya Tuhan itu terpancar begitu jelasnya. Kita sudah miliki cahaya itu dalam hidup kita. Tetapi karena ada noda, ada celah, tertutup, cahaya itu tidak bisa bersinar dengan terang. Apakah kita bisa menghilangkan noda itu, menghilangkan celah itu? Sehingga cahaya yang di dalam diri kita, cahaya Kristus dalam Roh Kudus itu terpancar. Sehingga kita bisa seperti bintang-bintang. Saudara, luar biasa bukan? Di tengah kegelapan dunia, kita bersinar. Orang melihat kita, oh kamu beda. Kok kamu seperti ini? Saya nggak bisa ngerti kamu bisa seperti itu. Tuhan ada dalam hidup saya. Cahaya itu terpancar keluar. Saudara, itulah mengapa pentingnya Tuhan melihat pertumbuhan itu begitu penting. Terakhir adalah bersaksi bagi Kristus, deklarasi. Siang hari ini saya kasih 3 pertanyaan dengan 3 jawaban. Pertanyaan pertama, mengapa harus bertumbuh? Jawabannya adalah 3D. Duplikasi, demonstrasi, dan deklarasi. Supaya nanti pulang ingat gitu ya. Ini bagaimana kita bisa menyatakan akan kasih Tuhan. Saudara, kalau yang duplikasi itu tidak terjadi, maka yang demonstrasi dan deklarasi itu sulit untuk bisa kita lakukan. Tetapi saya juga tidak ingin katakan, kamu harus beres dulu yang satu. Bukan. Tetapi semuanya proses. Semakin saya mirip Tuhan, semakin saya bisa mendemonstrasikan kasih, semakin saya bisa bersaksi. Semakin saya bisa bersaksi, saya semakin serupa Kristus. Lalu proses itu berputar terus. Duplikasi, demonstrasi, deklarasi. Duplikasi, demonstrasi, deklarasi. Saudara, sebuah proses yang terus berputar dalam hidup kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita betapa sulitnya kita untuk bersaksi. Betapa sulitnya kita untuk menyatakan akan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kalau saudara sudah menerima kuasa itu, kita akan bisa jadi saksi dengan mudah. Karena itu sesuatu yang mengalir keluar secara otomatis.
Tetapi itu adalah karena kita bertumbuh. Saya akan singgung nanti berikutnya di dalam hal kuasa ini. Pertanyaan kedua adalah apakah dampak dari bertumbuh? Kalau tadi mengapa harus bertumbuh, sekarang lalu apa yang terjadi kalau saya bertumbuh? Saudara, ini sangat luar biasa ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Di sini dikatakan ibadah, tapi sebetulnya adalah satu gambaran secara umum seperti disiplin rohani. Apa yang kita lakukan? Ibadah itu merupakan salah satu dari disiplin rohani. Melalui disiplin rohani itu kita bisa mengalami pertumbuhan. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, dampaknya itu bukan seolah-olah nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa, ketika kita nanti di sorga. Tidak, dari sekarang, dari sejak hari ini kita ada di sini, dampaknya itu akan terasa buat kita. Saya mau bagikan ada 3 hal, power, peace, and present. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Allah, resting in His power, lalu mendapatkan kedamaian, lalu sungguh bisa merasakan akan kehadiran Allah. Saya menemukan di dalam Filipi 4 ada 3 ayat yang saya pikir sangat luar biasa ya. Satu pasal tapi ada 3 ayat yang begitu luar biasanya. Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, apa artinya? Artinya, kalau secara akal, kita itu akan gelisah, khawatir, takut, entah mungkin sampai nggak bisa tidur. Tetapi kalau kita punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kenapa ya lu bisa begitu? Dalam kondisi begitu sulit kok masih bisa tenang, kok bisa masih damai, kok bisa masih tersenyum. Gue gak masuk akal, gue gak masuk pikiran. Kenapa bisa seperti itu? Saudara, itulah bagaimana damai sejahtera yang sejati. Kalau menurut dunia, kita akan mengalami sebuah problem yang begitu berat. Tetapi di dalam Tuhan kok kayaknya gak ada apa-apanya tuh. Karena kita sudah punya damai sejahtera itu. Saudara, jujur tadi pagi saya terlambat datang ke sini. Tetapi biasanya kalau sudah terlambat, saya ditelepon Pak Elia itu jam 7 lewat. Saya pikir, Pak jam 8 kan kebaktian? Bukan jam 7. Secepat kilat. Tapi ajaib juga loh. Bener, dari pastor sampai ke sini 20 menit kurang. Padahal di Gazebo macet. Tuhan menolong. Dan yang lebih luar biasa, saya bisa tetap kalau biasanya mungkin saya udah gelisah banget gitu. Udah Tuhan berserah sama engkau saja. Aku salah, tapi aku minta engkau menolong. Lalu kami bisa melewati kebaktian tadi pagi juga dengan baik gitu ya. Itu ada damai sejahtera Allah. Saudara, lalu yang kedua, Filipi 4 juga. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tadi damai sejahtera. Sekarang kita diberikan kekuatan. Betapa sulitnya pun kehidupan kita, betapa beratnya pun persoalan yang kita hadapi, betapapun sulitnya yang sedang kita alami, Tuhan akan kasih kekuatan. Saudara, yang terakhir, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, dalam satu pasal, menarik sekali ya. Cuman berbeda 6 ayat lagi gitu ya. Tapi segala, 3 segala. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan. Saudara tentu mau dong mengalami seperti ini. Merasakan damai,
mengalami kuasanya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Merasakan kehadiran Tuhan, memenuhi segala keperluan kita. Apalagi yang mau kita risaukan, yang kita khawatirkan. Saudara, inilah dampaknya ketika kita mengalami sebuah pertumbuhan. Merasakan damai sejahtera Allah, peace, menerima kuasa Allah, power, mengalami penyertaan Allah, His presence. Pertanyaan ke-1 tadi apa? Mengapa? Jawabannya 3D. Sekarang apakah dampaknya? 3P. Ya, nanti jadi gampang. Ada damai, peace, ada kuasa Tuhan, ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sekarang baru kita masuk ke dalam khotbah. Enggak. Tadi baru awalannya. Soalnya sebenarnya gini, supaya Bapak Ibu itu dalam hati berpikir, gua mau kayak gitu. Gua rindu kayak gitu. Gua pengen mengalami damai. Pengen mengalami kuasa Tuhan. Pengen mengalami penyertaan Tuhan. Dan saya bisa tumbuh semakin serupa Kristus. Bisa demonstrasi kasih. Bisa bersaksi. Saudara, ketika keinginan itu ada, kerinduan itu ada, saya mau sampaikan bagaimana caranya kita bisa bertumbuh. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, satu hal yang paling mendasar, pertumbuhan itu bukan datang dari kita. Kita mau lakukan apapun, kalau Tuhan tidak berikan, itu tidak terjadi. Tetapi adalah pemberian, adalah anugerah. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Terus saudara mikirnya gini, ya udah, kalau gitu saya tunggu aja. Tuhan kasih dong pertumbuhan. Ting, woi, saya jadi lebih sabar. Ting, saya lebih jadi beriman. Ting, saya jadi lebih mampu untuk berhikmat, lebih mampu untuk punya kemampuan untuk cerita firman Tuhan. Enggak, saudara. Di sini juga dikatakan, ada yang menyiram, ada yang menanam, ada usaha yang harus kita kerjakan. Walaupun tetap pemberian itu datang dari Tuhan. Jadi sepertinya kita itu menciptakan suatu kondisi di mana Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa dalam diri kita. Sehingga pertumbuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ini Dallas Willard ya. Saya bacakan dulu dalam bahasa Inggris lalu saya terjemahkan. Grace is not opposed to effort. It is opposed to earning. Earning is an attitude, effort is an action. Grace, does not just have to do with forgiveness of sins alone. Jadi saya penuh penekanan bahwa usaha itu tidak bertentangan dengan anugerah. Usaha itu beda dengan mendapatkan imbalan. Jadi seolah-olah, saya bacakan dulu dalam bahasa Indonesia ya. Anugerah tidak bertentangan dengan usaha, tapi bertentangan dengan mendapat imbalan. Jadi artinya janganlah kita berpikir bahwa saya lakukan ini, saya dapat imbalan. Saya kerjakan ini, saya dapat sesuatu. Bukan. Tetapi harus ada usaha yang kita lakukan. Tapi bukan earning, bukan seolah-olah Tuhan aku sudah lakukan ini ya. Tuhan harus kasih ini gitu. Bukan, itu bukan sikap yang benar. Tetapi adalah sebuah usaha. Anugerah saudara tahu tidak hanya berkaitan dengan mendapat imbalan adalah sebuah sikap, usaha adalah sebuah tindakan. Anugerah saudara tahu tidak hanya berkaitan dengan pengampunan dosa saja. Saudara kita sudah terima anugerah keselamatan dalam Kristus. Kita diselamatkan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi anugerah itu bukan hanya itu saja. Masih ada anugerah, yaitu anugerah perubahan hidup, anugerah transformasi. Ada perubahan bagaimana kita mendapatkan anugerah sehingga kita bisa menjadi seperti yang tadi di awal saya ceritakan.
Baru kemarin saya bertemu dengan seorang saudara. Saudara ini cerita, masa kecilnya begitu rusak. Papanya itu begitu brengsek. Sampai keluarga itu pokoknya diperlakukan dengan sangat semena-mena oleh sang ayah. Kalau dia cerita saudara saya ini sampai di dalam masa mudanya itu menjadi berandalan, mabuk-mabukan gitu ya. Kalau malam minggu itu mabuk-mabukan, terus besoknya ke gereja katanya. Kadang-kadang bisa tergeletak di trotoar, begitu pagi bangun ke gereja gitu ya. Tapi begitu hancurnya, sampai kakak-kakaknya juga mengalami hal yang sama. Tapi dampaknya dari masa kecil itu sampai sekarang. Dia bisa melihat kakak-kakaknya berantakan keluarganya. Ada yang sama suaminya gak akur. Ada yang sama anak-anaknya musuhan. Saudara, saya perhatikan ini untuk keluarga ya. Ini sangat penting. Sepertinya ada sebuah lingkaran setan gitu ya. Saya, misalnya contoh, saya diperlakukan dengan sangat menyakitkan oleh ayah saya. Saya menderita sekali ya. Ini si papa kenapa begini? Kalau mau berontak, mau lawan. Tetapi ketika saya tumbuh dewasa, saya memperlakukan anak saya seperti papa saya melakukannya kepada saya. Bisa begitu. Itu yang terjadi kepada kakak-kakak dari saudara yang saya cerita ini. Tetapi dia bilang satu hal. Betapa dahsyatnya dampak itu. Tetapi lebih dahsyat lagi anugerah Tuhan. Yang membuat saya menjadi seperti ini saat ini. Tidak seperti kakak-kakak saya. Mereka tidak mendapatkan anugerah itu. Tetapi saya mendapatkan anugerah itu. Kakak-kakaknya juga ke gereja. Tapi ada anugerah transformasi hidup. Dia menjadi seperti yang dia sekarang. Karena anugerah. Dia katakan. Betul-betul saya bersyukur sama anugerah Tuhan. Dia masih bergumul. Tetapi saya percaya saya bisa melihat. Bagaimana ada sebuah perubahan. Dari saya sejak kenal dia sampai sekarang. Dia bisa menjadi majelis, melayani. Tapi kalau lihat kakak-kakaknya, waduh, sampai pening kepala memikirkannya juga. Saudara, anugerah. Karena dampak itu begitu indahnya. Nah, sekarang saya mau masuk ini ke bagian yang utama. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa memperdalam karena tidak cukup waktu untuk memperdalam semua ini. Jadi, bagaimana kita bisa mengalami perubahan? Itu Roh Kudus. Ini dari Dallas Willard ya. Golden Triangle of Transformation. Jadi ada tiga sisi segitiga ini ya. Satu adalah karya Roh Kudus. Seperti yang tadi saya bilang ya. Sekali lagi, karena Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu bekerja dengan dua cara. Satu di sini, plan discipline. Ini adalah ordinary life event. Tiga hal ini berbeda, tetapi tiga hal ini harus hadir. Supaya bisa terjadi sebuah transformasi dalam kehidupan kita. Yang ini adalah disiplin rohani yang kita bisa rencanakan. Kita tahulah banyak, nanti saya juga singgung sedikit ya. Bagaimana berdoa, membaca firman, bersekutu, ibadah, di sini semua. Nah, di sini adalah kejadian sehari-hari. Apakah kita mengalami pergumulan, apakah kita mengalami pencobaan, kita mengalami kesulitan hidup, bagaimana respon kita. Kita belajar di sini untuk menjadi sabar. Tetapi ujiannya nanti ada di sini. Ketika di dalam keseharian kita mengalami masalah, apakah kita bisa tetap sabar? Saudara, ini tiga hal gini ya. Jadi ini disiplin rohani, ini kejadian sehari-hari sampai disebutnya unplanned, yang tidak direncanakan. Sebetulnya itu adalah disiplin rohani. Tetapi kita melatih di sebelah sini, kita mempraktekkan di sebelah sini. Dan Roh Kudus pakai kedua-duanya. Dan ini tentu saja akan saling mendukung, support. Karena kalau kita tidak melakukan ini, kita akan gagal di sini. Ini tiga hal. Dan
akan sangat baik kita lakukan di dalam sebuah komunitas. Di mana kita bisa punya teman-teman, saudara-saudara yang bisa accountable. Pertumbuhan rohani itu tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita perlu punya sahabat-sahabat rohani. Bisa berbagi, bisa saling mendoakan, saling mendukung. Bahkan ketika kita tidak ngerti, Tuhan, mengapa ini semua terjadi dalam hidup saya? Mungkin teman-teman bisa menceritakan pengalaman hidup mereka dan berbagi kepada kita. Sehingga kita ngerti, oh Tuhan maksudnya begini buat saya. Saya harus berubah. Saya harus lakukan sesuatu yang berbeda. Jangan kekeh aja dengan cara saya. Yang terus akan membawa kita kepada, kembali lagi kepada manusia lama kita. Saudara, ini beberapa hal. 3 hal ini ya. Tetapi satu-satunya yang bisa kita lakukan tuh yang ini. Yang ini kejadian sehari-hari kita tidak bisa terima aja. Cuman masalahnya adalah respon kita kepada apa yang terjadi pada diri kita itu akan menentukan. Kita belajar respon itu adalah di sini. Ketika kita di dalam hal-hal yang bisa kita lakukan. Yaitu di sini adalah disiplin rohani. Saudara, ini satu hal yang teramat penting. Ketiga hal ini ada di dalam ayat ini. Filipi 2 ayat 12, 13, 14. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara, kerjakan terus keselamatanmu. Tetapi Allah yang memberikan di dalam hati kita. Kalau di dalam bahasa Inggris itu adalah work out your salvation. Kita work out, kita ke gym. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Work out, latihan gitu ya. Kerjakan terus. Tetapi God work in you. Jadi kita work out, Tuhan mengerjakan di dalam diri kita. Jadi walau bagaimana harus ada usaha yang kita lakukan. Tidak bisa hanya sekedar duduk dan menunggu. Pertumbuhan itu tidak akan pernah terjadi. Growth is intentional. Pertumbuhan itu adalah sesuatu yang memang harus intensional, harus direncanakan, harus dijadwalkan, harus diprogramkan, baik secara pribadi masing-masing maupun di dalam gereja. Ya, itu menjadi satu hal yang tidak bisa tidak kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Saya mau sampaikan beberapa hal yang mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu ya. Membaca dan jurnal. Jurnal mungkinnya yang agak jarang. Kalau bagi sebagian jemaat, jurnal itu menjadi sesuatu yang biasa. Jadi ketika membaca firman Tuhan, Bapak Ibu mencatat, oh Tuhan mau menyatakan ini. Atau kalau pun tidak ngerti, catat, saya nggak ngerti bagian ini. Tetapi ketika saudara mencatat, tidak mengerti, saudara akan merenungkan. Dan Tuhan bisa tunjukkan dengan cara yang berbeda. Apakah saudara nanti baca buku yang lain, apakah saudara nanti tiba-tiba mengalami kejadian sehari-hari. Ternyata maksud Tuhan tuh seperti ini di dalam firman-Nya. Tetapi kalau saudara catat, lalu ada juga refleksi saya pribadi. Mungkin kalau Tuhan gerakan kita, oh saya harus berdamai dengan orang itu yang sudah lama gak pernah saya sapa. Mungkin saudara harus catat di situ, lalu saudara lakukan. Dan saudara bisa kembali membaca tulisan-tulisan itu. Kalau saya, karena memang memakai Alkitab digital, jadi saya bisa catat di dalam Alkitab digital saya. Jadi ayat ini saya catat. Kalau saya nggak ngerti, saya tulis juga saya nggak ngerti. Gitu. Tetapi ketika saya melewatinya, saya bisa melihat kembali catatan saya. Menghafal ayat, ini juga penting. Kita sudah sangat jarang, kayaknya kok jadul gitu menghafal ayat.
Gak usah dihafal ayat mah, tinggal cari di handphone, ketik kata mengasihi, terus keluar tuh semua. Dibangkitkan, keluar. Saudara, bukan itu. Ketika kita menghafal ayat, ada kejadian sehari-hari yang terjadi, kita bisa langsung ingat. Itu memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang penting adalah kita bisa memberikan respon yang benar. Kalau bagaimana kita bisa bercahaya seperti bintang-bintang, kalau respon kita salah, keluar dari apa yang Tuhan inginkan. Atau bahkan di dalam keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Introspeksi, sama juga ya, belajar untuk selalu melihat diri kita. Kalau saudara marah, tanya sama diri saudara sendiri, kenapa ya saya marah? Kenapa saya tersinggung sama pasangan saya? Apa yang terjadi gitu ya? Apakah itu bentuk kesombongan saya? Atau kan justru kemarahan saya? Atau rasa bersalah saya? Saudara, biasanya kalau orang disampaikan sesuatu terus marah, biasanya yang disampaikan itu ada benarnya sehingga kita marah gitu ya. Kalau yang disampaikan gak ada gak ada benernya, udah ngapain gue denger gitu ya. Tetapi kalau ada benernya, langsung itu kena, jadi terus marah gitu. Saudara, introspeksi, berdoa, puasa, solitude gitu ya, menyendiri. Saya juga membiasakan diri untuk bisa solitude gitu ya. Handphone dibuang jauh-jauh gitu ya. Dari pagi sampai malam baca firman aja gitu ya. Terus dengar lagu, baca buku. Kami melatih diri untuk mengadakan hal seperti itu. Bahkan beberapa rekan bisa solitude bareng-bareng gitu ya. Berdelapan, bersembilan orang. Tapi masing-masing semua sama Tuhan masing-masing. Ya putus sama dunia tapi nyambung sama Tuhan gitu ya. Nanti setelah itu kita kumpul. Oh, kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Ternyata bisa ada benang merah yang menyatukan apa yang kita alami. Oh oke, mungkin ini kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam gereja kita. Juga beberapa hal seperti ini ya, ada komunitas, bersekutu, ketaatan, ibadah, memberi, bersaksi, melayani, juga belajar untuk terus merasakan akan kehadiran Allah. Mungkin ketika kita menaikkan pujian di tempat ini begitu dekat sama Tuhan gitu ya, dekat merasa. Tapi ketika kita di tempat kerja, ketika di tengah keluarga, di dapur. Saudara di dapur juga saudara bisa merasakan kehadiran Allah gitu ya. Melakukan apapun selalu ingat sama Tuhan. Ini sebuah latihan, sebuah disiplin untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Tapi tetap prinsipnya adalah Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan itu. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Ini yang terakhir, 3 pertanyaan dengan 3 jawaban. Ini bagaimana saya kasih 3 I gitu ya. Walaupun I yang terakhir agak berbeda. Intensional. Jadi saudara harus mulai menjadwalkan. Harus mulai mengusahakan. Sederhana, baca firman Tuhan setiap hari. Jangan setiap minggu, 7 hari diborong sekaligus, set gitu ya. Selama 7 hari saudara hidup tanpa firman. Bukankah Tuhan Yesus katakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutku. Rohani kita mati, sehari gak dikasih firman. Tiap hari gitu ya, jadwalkan. Itu adalah sebuah intensionalitas. Lalu kedua, indirect ya. Kebanyakan disiplin rohani itu tidak secara langsung menjawab persoalan. Seperti orang yang berlatih lari 100 meter gitu ya. Pokoknya gue lari. Wah belum sampai, tidak sampai di bawah 10 detik. Besok lari lagi, gak sampai lagi. Saudara gak akan bisa tercapai. Saya sampai kaget ketika melihat seorang sprinter bawa beban di kedua tangannya lalu menggoyangkan. Rupanya seorang sprinter itu tidak untuk mencapai kecepatan yang paling tinggi tidak hanya
harus terus lari. Tetapi ada segi lain yang harus dilatih. Saudara kalau kurang sabar, terus saudara mau sabar. Jadi datang ke tengah-tengah orang yang menyebalkan gitu ya. Datang ke situ, wow, ngomongin orang terus saudara marah. Aduh, ngapain sih kalian teh? Gagal lagi. Besoknya datang lagi. Aduh, gue mau belajar sabar. Datang ke tengah-tengah orang yang paling menyebalkan. Atau ngobrol sama orang yang paling menyebalkan. Gagal lagi. Saudara tidak seperti itu. Tetapi harus indirect. Saudara mungkin perlu puasa. Ketika ingin makan, gak boleh makan. Ketika ingin makan, aduh gimana ya, lapar. Nah, ketika saudara berlatih, lalu saudara nanti kembali kepada di tengah-tengah orang-orang yang sulit itu. Saudara akan kuat. Bukan secara langsung tetapi indirect. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan janganlah berzinah. Tetapi aku katakan janganlah melihat wanita dengan berhasrat gitu ya. Soalnya kalau kita sudah tidak melihat wanita dengan berhasrat maka kita tidak akan pernah selingkuh. Tidak akan pernah. Tetapi bukan kita belajar untuk tidak selingkuh dengan mengatakan jangan selingkuh, jangan selingkuh. Semakin ngomongin jangan selingkuh, lu selingkuh lagi. Tetapi justru melatih diri kita dengan cara yang lain. Itulah yang disebut indirect. Terakhir, not instant. Perlu waktu yang begitu lama untuk menjadikannya. Tetapi saudara bisa mengukur progres saudara. Kalau hari ini saya marah, terus berikutnya saya 3 hari lagi baru marah, oh lumayan. Besoknya marah lagi, waduh gagal. Tapi kalau makin jauh, jadi seminggu baru marah lagi. Maksudnya marah itu sebetulnya nggak salah ya. Tetapi lepas kontrol gitu ya, lepas kendali. Meledak gitu, nah itu yang salah. Kalau marah itu Tuhan Yesus juga pernah marah ya. Cuman Tuhan Yesus marah dengan terukur. Tapi kalau yang lepas kendali, kok makin lama gue makin sering lepas kendali. Lost control. Saudara harus berpikir ada sesuatu yang salah. Itu mengukur bagaimana kita berprogres. Mengapa kita harus bertumbuh? Karena Tuhan menghendaki kita duplikasi, demonstrasi, deklarasi. Saya pura-pura lupa supaya Bapak Ibu ingat. Yang kedua, dampaknya apa? Saudara bisa mengatakan power, peace, power, and presence. Yang ketiga, kita harus intentional, indirect, sama tidak instan. Kiranya kita bisa melewati perjalanan dan menjadi pribadi-pribadi yang seperti Tuhan kehendaki. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, perkataan manusia sudah berhenti. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyuarakan kebenaran ini ke dalam hati kami. Berikan kepada kami sebuah kerinduan akan sebuah kehidupan yang berbeda. Sebuah kehidupan yang semakin serupa dengan apa yang Kristus lakukan di dalam hidupnya. Suatu kehidupan yang membawa sebuah damai yang sejati dalam hidup kami. Sehingga sungguh ya Bapak, kami boleh menjadi alat di tangan-Mu. Untuk menjadi alat pemberita kebenaran-Mu. Untuk menyatakan kasih-Mu ya Bapak. Bapak di dalam surga sekali lagi, kami mau berserah. Kami mau taat. Jangan biarkan ini berhenti ketika kami meninggalkan ruangan ini. Biarlah Engkau terus menyuarakan kebenaran ini sehingga kami terus merasakan kegelisahan sampai kami melakukannya. Sehingga sungguh pertumbuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan setiap pribadi di tempat ini dengan segala pergumulan yang sedang dihadapi. Kami percaya pergumulan sebesar apapun Tuhan bisa atasi. Ketika kami meresponi dengan tepat seperti apa yang Kau kehendaki. Dan itu terjadi ketika hati kami Kau ubahkan. Sehingga sungguh ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang rencanakan bagi setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan berdoa. Amin.